Masuk. Nanti Saudara dioperasi dorang terus. saat ini kita berada di lokasi Manabai. Manabai ini terletak di kawasan Teluk Mioka ya. Tapi lokasi ini adalah lokasi baru yang baru dibuka oleh pemerintah masuk, Kabupaten Kepulauan Yapen. Tapi yang ingin saya sampaikan ke saudara dorang kalau dong datang ke Manabai, tempatnya memang bagus. Kalau Nanti bisa kata-kata jangan habis. buang sampah sembarangan ya, karena di sini Saudara. dekat dengan tempat sampah. Ada baiknya saudara dong bisa pisahkan mana sampah Tadi plastik luar dan ini, juga mana tadi sampah luar. yang bisa diurai ya, sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di Manabai. Kalau berbicara tentang Manabai di kawasan Teluk Mioka ini sudah terkenal lama ya dengan keindahan alam dan pantai yang begitu luar biasa. Salah satunya juga yang perlu diketahui adalah di kawasan Teluk Mioka ini juga terkenal dengan pembudidaya rumput laut. Dan kebetulan tadi saya sudah di sini, saya juga sudah lihat ada Kepala Dinas Perikanan hadir. Kayaknya cocok sekali kalau kita bahas tentang rumput laut. Untuk itu saya mau mengajak saudara dong semua untuk jangan kemana-mana, tapi mari dong ikut saya dalam program opsi obrolan singkat, karena saya akan tanya-tanya kepada Bapak Kepala Dinas sejauh mana progres pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Halo Bapak Kadis. Hey, Wes, halo, dari Andre. mana nih? Ini baru dari sana nih, lihat rumput laut. Oh, rumput laut. Oh, Iya. pas sudah. Kita mau bahas-bahas sedikit tentang rumput laut. Oh, Bisa kan? Boleh, boleh. Ayo, Mari jelas. sudah Pak, silakan. Baik, saudara dorang, seperti yang tadi sudah saya kasih tahu di depan tadi bahwa kita orang di Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Seperti saat ini saya berada di lokasi Manabai yang juga berada di sekitaran Teluk Mioka. Dan kalau berbicara tentang Teluk Mioka, saudara dorang, di kawasan Teluk Mioka ini juga menjadi salah satu lokasi di mana masyarakat setempat juga mengembangkan budidaya rumput laut. Jadi kalau berbicara tentang rumput laut, nampaknya sudah sesuai karena tadi saya sudah ketemu dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat sore, Bapak Kadis. Selamat sore, Tre. Apa kabar nih? Ini tadi Bapak Kadis dengan perahu dari mana nih? Itu tadi kita tinjau rumput laut yang sementara ini kita budidaya di Kampung Sarandori. Ya, Mungkin nanti dalam bulan ini juga kita tanggal 9 itu kita akan panen. Makanya tadi saya habis pulang ibadah, saya coba dengan Pokdakan yang di sana kita tinjau dulu sebentar. Makanya masuk ke sini nih. mantap sekali. Jadi pas sekali ya ketemu langsung di Manabai. Iya. Kalau berbicara tentang rumput laut, mungkin Bapak Kadis bisa menjelaskan sendiri sejak kapan ya masyarakat di Yapen ini mulai menekuni budidaya rumput laut. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa rumput laut atau disebut dengan seaweeds ini Ya. dia merupakan bahan dasar dari berbagai industri. Ada industri makanan, industri obat-obatan, dan juga kosmetik. Karena rumput laut ini sebagai bahan dasar dari Ya. berbagai industri, rumput laut ini dia memiliki prospek pasar yang cukup besar, yaitu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena memiliki prospek pasar yang cukup luas dan besar, sehingga membuat rumput laut ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai jual tinggi. Nilai jual tinggi. Ya. Oke, baik. Mungkin Khusus Ya. untuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita dulu memang pernah di tahun 2005 kalau tidak salah itu pernah booming rumput laut ini, namun sampai saat ini dia di beberapa tahun kemarin hilang dan punah. Itu disebabkan karena berbagai faktor. Dan kemarin di tahun 2020 di bulan Desember
kita mencoba kembali untuk melakukan budidaya rumput laut ini. Demikian, Andre. Oh, jadi sempat booming di 2005 ya? Ya. Namun setelah booming ternyata tenggelam juga dan Iya. sekarang baru muncul Baru ya. muncul lagi. Baik, mungkin Bapak Kadis yang sah dan mungkin juga masyarakat di rumah pasti dong bertanya ya. Kira-kira di Yapen sini daerah mana saja yang lokasinya bisa dikatakan bagus untuk budidaya rumput laut? Iya. Salah satunya kan tadi ya di Teluk Mioka sini. Ya, jadi kita di Yapen ini memang dikenal sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki luas lautan lebih besar dari daratan, sehingga kita punya potensi rumput laut ini, potensi laut ini yang bisa kita budidayakan rumput laut itu ada beberapa lokasi. Yang pertama di Sarandori sini itu kurang lebih ada sekitar 20 hektar, di Ambai, di Kabuena, terus ada juga di Teluk Kampimoi, di Yapen Barat, Ansus dan sekitarnya. Kemudian ada juga di Ausem, di distrik Yerui, dan juga di Windesi, dan masih ada beberapa daerah lain. Apakah rumput laut ini mungkin Bapak Kadis bisa jelaskan dia tumbuh tuh di mungkin daerah yang bergelombang atau daerah yang teluk atau seperti apa? Rumput laut ini sebenarnya dia harus ada di daerah yang berarus. Kemudian ada juga sedikit air tawar. Terus tidak boleh di daerah yang bergelombang juga, dan tidak boleh jauh dari tidak boleh berdekatan dengan daerah atau terumbu karang, karena ketika dekat dengan terumbu karang maka akan hama-hama yang naik untuk makan makan rumput laut itu, seperti ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang gitu. Demikian. Oke. Kalau Pak Kadis sendiri mungkin sejauh ini perhatian dari pemerintah provinsi seperti apa untuk budidaya rumput laut? Yang kita tahu kan untuk dikatakan untuk seputar perikanan laut ini kan menjadi wewenang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi ya. Iya, baik. Jadi yang pasti bahwa kita di Yapen punya potensi untuk budidaya di kelautan, baik itu rumput laut dan juga ada kerambah budidaya ikan ya. Ya. Itu dan ini kalau dilihat dari ini merupakan ranahnya teman-teman dari Dinas Provinsi. Namun karena kita yang punya potensi, kita tetap membangun koordinasi dengan teman-teman di provinsi, sehingga ke depan melalui pembiayaan dari provinsi kita akan menerima kegiatan dari sana yang berupa penerima manfaat untuk baik kegiatan kajian maupun budidaya rumput laut itu sendiri. Dan kalau tidak ada halangan, nanti di tanggal 10 saat kita panen rumput laut yang ada ini, teman-teman dari Dinas Provinsi akan berkunjung ke sini. Baik, saya juga sempat dapat berita bahwa beberapa waktu lalu ya, saudara dorang ada kunjungan dari Dinas Provinsi dan juga dari Kalimajari. Yang mungkin nanti Bapak Kadis bisa jelaskan terkait kunjungan ini. Tapi sebelum dijelaskan kayaknya kita punya cuplikan videonya. Cuplikannya akan kita saksikan setelah ini ya. Minum dulu Pak. Kepulauan Yapen lagi menganggap rumput laut yang sudah dibudidaya. Di sana ada Bapak Kepala Dinas Provinsi. Ini luar biasa sekali. Luar biasa dengan sistem long line ini. Benihnya luar biasa, bibitnya nih. Ayo kita. Luar biasa petani. Baik Pak Kadis. Jadi sebelum Bapak Kadis tanggapi tayangan tadi, kan tadi tayangan tadi menjelaskan tentang kunjungan dari Dinas Provinsi ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Kira-kira nih rumput laut ini seberapa penting ya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen sampai bisa mendapat perhatian seperti begitu? Ya, baik Andre. Kita tahu bersama bahwa rumput laut ini sangat penting karena dia merupakan salah satu komoditas ekonomi yang nilainya tinggi. Kemudian
kenapa sampai rumput laut itu penting untuk dikembangkan di Kabupaten Lubuk Yapen? Pertama karena potensi alam kita itu cukup tersedia, Ya. dan rumput laut ini sendiri dia menguasai, atau ketika kita berbudidaya rumput laut, dia ini berpengaruh ke masyarakat akar rumput. Oh begitu. Jadi kalau semakin banyak kita bentuk kelompok dan melibatkan kegiatan atau melibatkan masyarakat untuk berbudidaya, maka ini akan membantu pemerintah dalam rangka menyerap pekerja dan mengurangi angka pengangguran. Dan selain angka pengangguran ini bisa teratasi, ekonomi masyarakat juga bisa bertumbuh. Berarti kesimpulannya Dinas Perikanan Kepulauan Yapen ini bukan hanya fokus pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar saja, tetapi juga terhadap pengembangan budidaya air laut seperti rumput laut ya? Iya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kenapa rumput laut ini penting, yang tadi saat kita dalam melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya atau dalam perikanan kita sebut Pokdakan untuk kelompok budidaya perikanan. Ini khususnya yang rumput laut ini kita bentuk satu kelompok itu terdiri dari 10 orang, terdiri dari 10 orang. Ya. Jadi khusus yang di Sarwandori sekarang ini sudah ada 5 kelompok, otomatis sudah ada 50 orang yang terserap. Bayangkan saja, kalau ada 100 kelompok maka sekian ribu orang yang terserap. Nah, ini kita sudah bisa membantu atau mempekerjakan orang sehingga tidak lagi mereka mau bergantung kepada pemerintah untuk minta proyek atau apa sebagainya, tapi mereka sudah bisa mandiri dan mengusahakan budidaya ini. Begitu. Jadi kita melihat potensi ada, masyarakat ada, kenapa tidak kita dorong. Luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Kadis, sambil menjelaskan mungkin saya ingin kembali lagi ke tayangan video tadi ya. Kira-kira mungkin Bapak Kadis bisa menjelaskan kepada saya dan juga kepada pemirsa di rumah apa kaitannya antara Kalimajari dengan Dinas Perikanan Provinsi yang beberapa waktu lalu bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, jadi saya sedikit luruskan sedikit bahwa seperti tadi kita sudah dengar bersama Andre Ya. pembukaan bahwa atau pernah sampaikan bahwa pada berapa tahun lalu pernah rumput laut itu booming. Namun di dalam pelaksanaan ini tidak pernah ada yang berhasil. Nah, itu Ya. berawal dari tahun lalu itu, maka kita melakukan berbagai evaluasi dan sampai akhirnya kita mendapat titik temu bahwa ada terjadi berbagai persoalan yang menyebabkan sampai rumput laut ini sekalipun booming namun tidak bisa terjual Ya. atau terekspor keluar dari Yapen. Nah, sehingga dengan kekurangan-kekurangan itu kami melihat bahwa memang perlu untuk menggarap rumput laut ini perlu ada sinergitas dari berbagai stakeholder yang ada untuk mengusahakan atau mengupayakan budidaya rumput laut. Jadi kita melalui pemerintah daerah kita melakukan kerjasama dengan Yapen Mandiri Sejahtera sebagai off-taker. PT Yamase. Ya, PT Yamase sebagai off-taker atau pembeli lokal yang ada di sini. Kemudian kita butuh dukungan dari NGO atau organisasi nirlaba, yaitu Kalimajari, Yayasan Kalimajari. Ya. Yayasan ini bertugas untuk membangun hubungan dengan pasar luar. Ya. baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu Yayasan Kalimajari bertugas untuk melakukan penghubungan itu. Kemudian PT Yapen Mandiri Sejahtera ini dia bertugas untuk membeli semua hasil produk perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Bank Papua sebagai CSR. Jadi Bank Papua ini bertugas melalui program CSR-nya ini dia melakukan atau sebagai penyedia modal bagi off-taker dan juga pembudidaya yang ada. Dan kita dari dinas selaku tenaga teknis mewakili pemerintah daerah melakukan penyediaan sarana pendampingan kepada
pembudidaya sehingga mereka tetap semangat untuk melakukan kegiatan budidaya. Dan kita menjamin bahwa produktivitas daripada budidaya rumput laut ini tetap terjaga demi menjaga kebutuhan pasar. Demikian. Oh, mantap sekali ya. Berarti andai kata kalau saat ini ada masyarakat yang ingin membudidayakan rumput laut, atau saya ingin membudidayakan rumput laut, kira-kira Pak Kadis apa yang harus saya lakukan ya? Apakah saya harus membentuk kelompok? Apa yang harus saya siapkan? Mungkin Bapak Kadis bisa sampaikan apa yang harus saya siapkan. Ya, baik Andre. Jadi pertama kita tidak bisa pungkiri bahwa animo masyarakat untuk berbudidaya rumput laut ini sangat tinggi. Cuman secara awal ini kita masih terkendala dengan berbagai hal, yaitu sarana dan dukungan dana. Namun ke depan kita optimis bahwa kegiatan budidaya ini akan tetap meningkat dan terus berkembang. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau seandainya ada kelompok atau masyarakat yang ingin berbudidaya rumput laut, langkah pertama yang dilakukan yaitu bahwa tetap menyurati kepada pemerintah daerah, ceki Dinas Perikanan, kemudian melalui dinas kita akan mengutus atau menugaskan teman-teman di bidang budidaya dan juga teman-teman penyuluh untuk ketemu kelompok yang bersangkutan, membentuk kelompoknya, kemudian melakukan pembinaan, kemudian setelah itu baru kita melakukan intervensi dengan pemberian sarana dan prasarana bibit. Demikian. Jadi ini termaksud dengan pemberian bibit yang disediakan oleh pemerintah daerah juga ya? Ya, kita siapkan bibit untuk para pembudidaya. Dan semua kegiatan itu kita lakukan gratis, tidak ada pungut biaya kepada masyarakat. Ini yang perlu digarisbawahi ya, semua kegiatan yang dilakukan dari pemerintah daerah ini gratis. Iya. Jadi buat bapak, mama, saudara dong semua yang di rumah, mungkin dong tertarik untuk budidaya rumput laut, nanti dong bisa menyurat langsung seperti yang tadi Pak Kadis sudah jelaskan. Kirim surat langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nanti kita juga ada punya cuplikan tentang bagaimana potensi dan peluang budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tapi ini ada unik lagi, untuk predator saya baru ketemu ini. Ini salah satu, ini adalah kelebihan dari pembudidaya rumput laut yang ada di Sarwandori, di Sarwandori ini, karena mereka ada pakai penangkalnya. Ini penangkal saya baru ketemu, ini ada sekitar 2 penangkalnya nih, dari predator, yaitu salah satunya pakai CD ini dan juga pakai mata kail. Ini saya heran, ini bisa sampai begini. Ternyata secara teknis iya, padahal di dalam uraian teori teknis itu tidak ada. Ternyata predator ini sangat luar biasa, karena memang ketika rumput ini mulai bertumbuh, memang predator ini cukup banyak. Contohnya ikan-ikan. Itu ikan-ikan punya makanan, itu plankton pertama ini. Saudara dorang, kita kembali masih dalam program opsi atau program singkat bersama Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen, Bapak Daniel Reba ya. Tadi seperti sudah ditampilkan, ada cuplikan tanggapan dari budidaya rumput laut tentang bagaimana budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kayaknya saya masih punya beberapa pertanyaan yang harus Bapak Kadis bisa jelaskan secara singkat juga ya tentang rumput laut. Tadi mungkin sempat terlewatkan, kalau berbicara rumput laut, kira-kira ada berapa jenis rumput laut yang bisa dimanfaatkan apapun yang dibudidayakan oleh warga masyarakat di Kepulauan Yapen? Oke, baik Andre. Perlu menjadi ketahuan kita bersama bahwa rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis Gymnogorius sp. Kemudian ada jenis Gracilaria sp. Kemudian ada jenis Eucema cottoni. Ada juga jenis Eucema spinosum. Kemudian jenis Caladium sp. Ya. Khusus untuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita memiliki atau kita sementara membudidayakan rumput laut yang jenis Eucema cottoni. Jenis Eucema cottoni ini sendiri itu memiliki ciri-ciri khusus yang agak sedikit unik. Ya. Yang pertama, dia memiliki talus yang bersilindris. Kemudian ada pencabangan pada talus itu. Kemudian di ujung talus, di ujung-ujungnya itu runcing. Kemudian dia memiliki
benjolan-benjolan kecil pada talus. Selain daripada itu, ada sedikit yang unik pada jenis ini, yang mana jenis UC Makotone ini dia pigmentasinya ada bermacam-macam, ada yang kecoklatan, ada juga yang hijau, ada juga yang kemerah-merahan. Hal ini tergantung pada kualitas parameter air yang ada atau yang di sekitar lokasi penanaman rumput laut itu. Demikian. Tapi ada yang sedikit unik ya dari pembudidaya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena saya lihat ada yang pakai kepingan-kepingan CD. Nah, mungkin Bapak Kadis cerita ini kayaknya tidak ada di dalam teori pakai kaset-kaset kepingan CD untuk budidaya rumput laut. Ya. Ini maksudnya apa ya? Iya betul Andre. Memang kalau tadi seperti yang disampaikan itu tidak ada di dalam teori. Cuman ini improve dari teman-teman Pokdakan sendiri bahwa mereka melakukan ini hanya untuk bagaimana membuat rumput laut ini terhindar dari hama-hama pengganggu. Jadi pada tali res itu antara titik tanam rumput itu mereka pasang yang namanya kipingan CD dan juga ada kail yang dipasang di situ. Sebenarnya maksud daripada kipingan CD ini yaitu untuk agar supaya ketika ikan atau hama ini datang untuk makan rumput ini ada refleksi cahaya yang dipantulkan oleh kepingan CD membuat ikan atau hama ini takut dan akhirnya tidak mendekati atau makan rumput laut ini. Kemudian kail yang dipasang itu apabila mereka sudah terlanjur masuk dan mau makan pasti akan sangkut di kail ini. Demikian. Oh baik. Jadi tujuannya untuk menghalau ya, menghalau. Apa ya kalau di istilahnya pembudidaya itu termasuk hama ya? Hama yang akan mencoba untuk merusak dari tanaman rumput laut. Baik, Bapak Kadis terima kasih banyak waktunya. Ketong sudah bisa sharing-sharing tentang budidaya rumput laut. Mungkin yang terakhir Bapak Kadis mungkin bisa cerita sama saudara dorang dan juga kepada saya sendiri sejauh mana nih peran sinergitas antar OPD guna memaksimalkan potensi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, baik. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk mengusahakan kegiatan budidaya rumput laut ini tidak terlepas dari beberapa stakeholder. Yang pertama stakeholder internal, eksternal yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, ada teman-teman dari Kalimajari, ada Bank Papua, ada Yamase, ya. Terus dan juga Dinas Perikanan. Terlepas daripada itu, ada juga dukungan dari teman-teman internal, stakeholder internal yang terdiri dari ada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan, boleh. Dinas Perhubungan ini apa peran Dinas Perhubungan untuk mendukung kegiatan rumput laut? Ini mereka akan kita bangun koordinasi dengan mereka supaya mereka melakukan penjadwalan yang baik sehingga ketika nanti kita overproduksi dan produksi melimpah kita mau jual itu sudah tersedia sarana transportasi laut maupun darat yang sudah siap untuk kita mengekspor hasil atau mengeluarkan hasil rumput laut yang kita sementara budidayakan. Itu teman-teman dari Perhubungan. Berikut lagi kita akan bangun koordinasi atau komunikasi dengan teman-teman di Dinas Perindak, yaitu mereka akan membantu untuk memastikan pasar lokal dan pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian teman-teman dari Dinas Perindak juga akan bantu untuk menyiapkan atau membentuk pabrik-pabrik, membentuk home industry. Jadi kelompok-kelompok pengolahan yang skalanya home industry. Demikian. Terus kemudian ada juga teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kita juga bangun koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan supaya mereka juga turut serta memastikan bahwa kelompok atau pembudidaya yang ada ini mereka harus dalam keadaan sehat, kayak dalam fit untuk melakukan kegiatan pembudidaya. Selain daripada itu
ada satu lagi, yaitu kita akan bangun ini dengan koordinasi dengan teman-teman atau di dinas kependudukan, di mana bahwa setiap pembudidaya ini harus memiliki KTP yang bermata pekerjaan. Di situ jelas bahwa di situ mata pekerjaan di dalam KTP itu harus nelayan atau pembudidaya. Sehingga ke depan kita akan bangun koordinasi dengan teman-teman di Dinas Dukcapil ini dalam rangka memastikan bahwa semua kelompok anggota kelompok perikanan atau kelompok budidaya itu punya KTP atau identitas yang jelas. Demikian. Berarti kalau warga masyarakat biasa tidak bisa budidaya kalau sudah begitu ya Pak Kadis? Iya, memang ini kita mengarah ke spesifikasi Pekerjaan, profesi. profesi. Jadi semua harus sesuai dengan KTP. Sebagai contoh misalnya saya pegawai negeri, saya punya KTP yang menunjukkan bahwa saya berdomisili di Serui. Sedangkan sebagai profesi, saya punya kartu pegawai yang menjelaskan bahwa saya Seorang ASN. Saya berhak menerima segala jenis gaji-gaji. Segala Hak-hak jenis ASN. gaji hak itu hak ASN yang saya berhak untuk menerima itu. Dan saya tidak bisa menerima segala jenis bantuan yang pemerintah siapkan untuk nelayan maupun pembudidaya. Karena apa? Saya tidak punya kartu profesi sebagai pembudidaya atau nelayan. Demikian. Jadi perlu ditanggapi positif ya, jangan ditanggapi karena mungkin dia pegawai seperti begitu ya. Baik, terima kasih Kakak Kadis. Terakhir mungkin apa yang bisa Kakak Kadis, Pak Kadis sampaikan kepada semua warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen sejauh mana pentingnya budidaya rumput laut, dan sekaligus sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita di hari ini. Oke, baik. Jadi Andre, terima kasih sekali atas waktu ngobrol-ngobrolnya. Yang menjadi kesimpulan di sini bahwa saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat pembudidaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa jangan ragu lagi untuk berbudidaya rumput laut, bahwa sekarang kita sudah bangun kerjasama yang cukup baik sekali, sehingga jangan khawatir ketika nanti hasil melimpah terus tidak ada pasar. Pasar sudah tersedia, pasar lokal maupun pasar nasional, bahkan pasar luar negeri sudah siap. Sekarang bagaimana teman-teman pembudidaya dengan dinas secara bersama-sama kita kerja keras untuk menyiapkan kebutuhan atau menyiapkan produksi sesuai dengan permintaan buyer baik lokal maupun nasional. Demikian. Sukses sekali. Terima kasih Kakak Kadis, Pak Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Daniel Reba, boleh hadir dan sebagai bintang tamu kita dalam program obrolan singkat di edisi hari ini. Dan demikian edisi kali ini bersama Dinas Perikanan. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan dengan topik-topik ataupun dengan edisi-edisi selanjutnya bersama narasumber yang lain. Pastinya dalam program Dialog Opsi, obrolan singkat bersama Andrew Boria hanya di Yapen Channel.